Happy birthday to you. Ucapkan selamat yang tetap bersamamu. Happy birthday to you. Ku doakan selalu bahagia. Karena Tuhan mengasihi. Happy birthday, happy birthday to you. Ucapkan salam hamidah dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku doakan selalu bahagia. Karena Tuhan mengasihimu. Karena Tuhan mengasihimu. Karena Tuhan mengasihimu. Sama-sama kita ucap Happy birthday for you. God bless you. It's a special day, time to celebrate. Terima kasih untuk semua yang datang. You're another year older, don't you hesitate. Terima kasih teman-teman. Cake and candles, presents and joy. Happy birthday to you. You're the unicorn. Happy birthday, you. For you. Happy birthday, you. Like a gift to me. Congratulations on your name. Happy birthday, you. Light the candles, make a wish. With every passing year, you let it truly live. Send the family gather all around. Happy birthday, let the love abound. Happy birthday, you. For you. Happy birthday, you. Like a gift to me. Congratulations on your name. Happy birthday, you. Hope you are the happiest. Let the music rise. Let the good times flow. This party's just begun. The lights gonna glow. Dance floors calling, sing it out loud. Happy birthday, make the whole world proud. Happy birthday, you. For you. Happy birthday, you. Like a gift to me. Congratulations on your name. Happy birthday, you. Ucapan syukur untuk suami saya yang ganteng, tahun ini kusuk, orang minjem sedikit artinya. Yang ulang tahun genapnya 50 tahunnya. Saya undang Pak Haji untuk maju ke depan untuk berdoa memulai ibadah kita pada hari ini. Ya, silakan Pak Haji. Shalom semuanya. Mari kita bersatu hati, kita mengucap syukur, kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah dan ucapan syukur kita hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan buat kami hari ini.
Sungguh hari ini adalah hari sukacita penuh buat kami ya Tuhan. Kami hadir di sini ya Tuhan untuk beribadah bersama ya Tuhan, beribadah dan ucapan syukur ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terimalah berkat anugerah ini ya Tuhan yang daripadamu, biar kami dikuatkan, dimampukan dalam setiap hal yang kami lakukan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Ko Ahyung yang telah berumur 50 tahun Tuhan. Biar Engkau tambahkan Tuhan kesehatan, panjang umur dalam kasih-Mu ya Tuhan, dan berkat kasih anugerah-Mu terus mengalir untuknya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap hari ini menerima berkat dari firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gembala kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami siap, kami mulai hari ini ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sama-sama ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk Pak Haji yang sudah berdoa untuk membuka acara kita. Yang berkenan boleh duduk ya. Silakan saya undang partner saya, Sally. Kita persiapannya sangat lama saudara. Baru tadi jam 3. Jadi kalau ada sedikit yang salah maklumin. Apalagi nih anak wakil gembala ya. Tuhan kita, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya hikmat. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kau 1, 2, 3 dengan penuh sukacita seperti Ko Ahyung yang lagi sukacita hari ini. Tujuh, bergoyang ya. Ayo yang mau maju ke depan boleh dong, ayo. Ayo Dwi. Sini ya. Ya saya sebut namanya nggak boleh enggak. Kak Ica. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Mau voucher nggak tadi di sana? Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Ya, anugerah-Mu sangat melimpah. anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagimu. Kasih sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bapa, kami tahu ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang melimpah untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan kalau malam hari ini kami dapat berkumpul. Ini karena kasih-Mu yang begitu melimpah untuk setiap kami Tuhan. Kalau malam hari ini kami dapat bersuka cita Tuhan, itu karena kami rasakan Tuhan ada kasih-Mu yang sempurna untuk setiap kami Tuhan. Terlebih-lebih malam hari ini Tuhan, ada ucapan syukur Tuhan. Ada ucapan syukur kalau hari ini Tuhan menetapkan Ko Ayu boleh menginjak usia 60 tahun Bapak. Kami percaya ini karena Kau begitu mengasihi Ko Ayu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari esok Tuhan, Kau yang akan terus menuntun langkah-langkah Ko Ayu. Kami percaya Tuhan di mana Ko Ayu menampakkan, di situ ada kasih Tuhan yang melimpah. Di situ Ko Ayu melangkah, berkat Tuhan selalu tercurah, berkat Tuhan selalu mengikuti Ko Ayu Tuhan. Biarlah Tuhan ke depan sepanjang hidup dia selalu menjadi berkat dan dapat memberkati setiap orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semua, puji Tuhan. Wah, ini apa? Aromanya beda hari ini. Sukacita semua kayaknya. Ya, penuh sukacita. Haleluya. Pertama-tama saya ucapin terima kasih untuk keluarga Ko Ayu dan Jerry yang percayakan saya untuk bawa firman di tempat ini. Thank you banget. Saya ingat nih, 2 tahun yang lalu saya juga diundang untuk bawa firman pas Ella ulang tahun, kalau nggak salah yang ke-16 ya. Nah, ulang tahun ke-16 ya. Kalau nggak salah itu 2 tahun yang lalu saya bilang sama dia, kasih doa diulang ini kamu kan 17 tahun di minimal di Hotel Resinda. Nah, puji Tuhan di Hotel Resinda. Ya. Nah, hari ini dipercayain lagi, thank you Wayu, thank you Kelly. Ya. Puji Tuhan banget hari ini kita kumpul, kita sukacita semua karena ada yang bersukacita hari ini. Saya nggak mau lama-lama ya, karena hari ini beda, ya kan.
Jadi saya udah dipesenin Kelly, Pani jangan lama-lama bawa firmannya karena kita mau ada yang lain. Oke, siap Kelly ya. Kalau lama-lama juga kan bisa pulang jam 12 malam kita. Ya. Terima kasih firman Tuhan malam ini. Saya akan kasih judul Kasih Setia Tuhan. Wah, asik judulnya. Karena ada yang ulang tahun jadi harus topiknya yang bagus ya. Kasih setia Tuhan, puji Tuhan. Ayo Bapak Ibu kita buka dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 22 dan 23. Oke. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ayat 23. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, dari ayat 22 ini saya lihat ini ada dua kata yang saya bilang wah ini luar biasa banget. Yang pertama saya lihat ada kata tak berkesudahan. Yang keduanya tak habis-habisnya. Kalau tak berkesudahan itu artinya apa sih ya Bapak Ibu? Tak berkesudahan artinya terus-menerus, enggak putus-putus. Lanjut terus ibarat saya membayangkan gimana yang tak berkesudahan. Saya lihat air ledeng aja ada saatnya kita matiin ya. Tapi kalau saya lihat dari ilustrasi ini tak berkesudahan, saya membayangin ini kayak air terjun. Wah, airnya besar itu dia nggak mengenal musim. Mau musim hujan, musim panas, dia terus menerus. Nah itulah kasih Tuhan. Tak pernah berkesudahan, tak habis-habisnya, tak ada batasnya, unlimited. Firman Tuhan berkata kasih Tuhan tak berkesudahan itu menggambarkan apa? Cintanya, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang gak ada batas waktu. Sekalipun manusia bisa gagal, berubah, jatuh gitu. Tapi kasih Tuhan tidak pernah sekalipun berkurang. Tuhan tidak pernah menilai dan kesalahan kita, perbuatan kita, apapun itu. Karena Tuhan tahu kita lemah. Jadi Dia jujur tetap mengasihi kita. Saya ilustrasikan kasih Tuhan begitu, tak berkesudahan. Ya, luar biasa. Saya introspeksi sama diri saya. Saya begitu mengasihi anak-anak saya semuanya, istri saya, anak-anak saya. Tapi kasih saya pasti ada batasnya. Nggak mungkin nggak ada batas waktu. Karena ada saatnya saya harus pergi. Tapi kasih Tuhan luar biasa, tak terbatas. Nah ini saya ilustrasikan, wah dahsyat banget gitu. Siapa di dunia ini yang sanggup? Orang nomor satu pun yang punya Tesla itu nggak sanggup, karena dia ada batas waktu. Semuanya ada batas waktu. Saya melihat ini, saya mengasihi anak-anak saya, cucu saya, semua saya kasih. Saya pengen kasih lebih, begitu pun Wahyu punya anak dua, saya yakin lah dia benar-benar mengasihi. Saya perhatiin, kebetulan rumah saya Pak Wahyu dekat. Tiap pagi dia selalu berangkat kerja jam 7, jam 7:15, jam 5 sore baru pulang ya Wahyu. Nah, untuk apa? Karena dia mengasihi keluarga, dia mengasihi anaknya. Tapi kasih kita terbatas pada waktunya. Dan kita manusia pasti dengan perbuatan yang tak enak, mungkin anak-anak kita pasti kita yang sedikit ada kecewa, ada kesal, tapi kasih Tuhan tidak pernah. Itulah karena kasih Tuhan kita luar biasa. Dia tidak pernah menilai kesalahan kita, apa yang kita perbuat. Karena kalau kita nggak bisa lebih setia lagi sama Tuhan, dia banget. Dia karena apa? Dia masuk masih itu. Saya berangkat, ya saya sedikit kesaksiannya. Saya berangkat jam 7 pagi Bapak. Jam 7 pagi saya
kerja itu benar-benar non-stop, nggak ada waktu luang saya hanya makan siang aja gitu. Saya selesai kerja itu jam 8 malam, kadang-kadang jam 9 malam. Karena apa? Saya mengasihi keluarga saya. Tapi semua ada batasnya, ada waktunya. Nggak mungkin seorang wahyu anaknya nggak minta ini, bahkan anaknya nggak minta pun dia akan memberikan yang terbaik. Pasti akan memberikan yang terbaik tanpa diminta. Tapi Tuhan kita sudah merencanakan ada rencana Tuhan yang indah untuk kita, untuk anak kita. Sebaca firman Tuhan dari masa dalam kandungan itu dia sudah merencanakan rencana Tuhan. Dia sudah merencanakan apa? Masa depan untuk anak-anak kita yang berpengharapan. Ini rahasia Tuhan kita. Puji Tuhan, malam ini saya bisa membagikan ini, ya biar jadi berkat untuk kita semua. Seperti yang saya katakan tadi, manusia gampang terbawa keadaan, dia bisa kecewa. Ya hari ini dia baik, besok dia baik pun. Hari ini dia katakan Tuhan karena besok hari karena ada satu persoalan, ada hal lain dia menjauh dari Tuhan. Itu manusia, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meninggalkan kita, percaya Bapak Ibu. Pasti manusia itu pasti begitu keadaannya. Dia gampang labil, gampang berubah. Tapi kita harus ingat kasih Tuhan untuk kita itu luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita walaupun kita jauh. Ya kan Tuhan itu tetap setia. Walau kadang kita nggak setia, itu pasti banget gitu loh. Ya. Nah, sekarang saya mau bahas di ayat 23. Selalu baru tiap pagi. Berarti Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Selalu baru, selalu menyediakan pemulihan setiap hari. Memberi awal yang baru, dia tidak pernah berubah dalam kesetiaannya. Ini adalah janji Tuhan. Saya lihat Tuhan selalu memberikan hal yang baru untuk kita. Apakah kita yang merasakan kasih Tuhan? Tanpa kita mengalami kasih Tuhan, kita mustahil bisa mengasihi orang lain. Percaya saya, tanpa kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita tidak akan bakal dan berkat orang lain. Dan gimana caranya Pak? Berkat Tuhan, rasakan kasih Tuhan. Saya bangga benar ya, ini berhubung Bu Ayu hari ulang tahun, jadi nama Bu Ayu banyak dibawa nih ya Bu Ayu ya. Nah, saya bangga dengan keluarga yang Bu Ayu ya. Kenapa? Dia melayani luar biasa. Saya tahu banget untuk dia ini. Dan dia mungkin pada capeknya. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Hah? Apapun dia kerjain, bahkan saya bilang, nanti kamu nggak boleh begini gitu loh. Kamu capek pasti. Hah? Dia masak, dia ini, dia besuk. Saya pelayanan bareng-bareng pasar, saya jadi wakil gembala pada pasar itu kurang lebih 15 tahun. Karena kesibukan saya itu mungkin Bapak Ibu tahu ya, saya ini wakil gembala yang gimana kali. Saya nggak pernah besuk, saya nggak pernah diam. Bener Bapak Ibu ini yang mengaku dosa nih. Ya kan? Bener kan? Karena kesibukan saya. Iya. Kayak hari ini pun saya tahu saya bawa hari ini bawa firman gitu. Saya harus baca firman. Tapi saya percaya kepada peduli saya lah, kasih buat saya lah. Karena apa? Dari pagi puji Tuhan, karena pengadaan ulang tahun pernikahan saya yang ke-40 itu sampai hari ini kamu baru putusnya Bapak Ibu, luar biasa saya bilang. Itu yang luar biasa. Sampai hari ini saya bilang bahwa Tuhan saya mau baca firman gitu loh. Tapi ya saya bilang udah percaya lah Tuhan lah, gimana lah. Dapat tambahkan hikmat untuk saya, udah gitu aja. Jadi yang saya lihat ini apa ya? Tanpa kita mengalami kasih, kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain. Kita nggak mungkin bisa jadi berkat untuk orang lain. Percaya. Nah, saya lihat keluarga Komayo ini dahsyat. Kelly
luar biasa dalam pelayanan. Apa yang berbeda? Semuanya. Dia memberkati orang. Tadi yang saya buka, yang bilang saya lakukan suku, mungkin namanya mahasiswa. Dia gereja saya, banyak yang saya nggak hafal kali. Saya tahu orang tapi nggak tahu nama. Iya mungkin ya, yang saya tahu cuma 20%, 25% gitu. Banyak yang saya nggak tahu. Saya bisa mengalami perubahan selama kenal Thierry. Saya diajak besuk, saya diajak ini, diajak itu, ya saya bilang ya udah saya seperti waktu. Dan ternyata puji Tuhan, kalau kita mengalami kasih Tuhan pada saat saya besuk, pada saat saya kunjungan di rumah-rumah, harus sukacita. Luar biasa ya, yang ini berkat di mana berada. Ko Ayumi yang jangan bilang Ko Ayumi, enggak. Thierry yang masak saya lihat, naikin makanan itu, yang mau mobil Ko Ayu. Sampai di gereja dia yang sibuk naikin ke atas tuh, capek Bapak Ibu. Itu namanya melayani sama ya Ko Ayumi. Puji Tuhan gitu loh. Jadi, nah belum hidupinya gitu ya kan. Setiap puji Tuhan Ko Ayu benar itu salah satu yang melayani juga. Kalau Ko Ayu nggak suka kita, bikinnya mobilnya bekan-bekan Bapak Ibu. Ya kan? Mungkin sayurnya pada tumpah segala macam. Tapi puji Tuhan, saya bangga dengan keluarga ini luar biasa gitu loh. Teruskan Ko Ayu, ya, Thierry lanjutkan. Nah, jadi saya lihat kayak itu. Terus Bapak Ibu harus mengalami kasih Tuhan. Dari mana Pak? Terus terkonek sama Tuhan. Kalau nggak terkonek, berat gitu. Sampai kita ngalamin. Tapi kan, saya lihat Thierry nggak ada capeknya. Suka cita aja ya. Dia suka cita banget, begitu kan? Ya. Jadi Tuhan tidak seperti kasih manusia bisa berubah. Dan kasih saya bisa berubah. Kasih saya mungkin bisa berubah. Saya nggak tahu pada saat saya buat rekod, ya kan mungkin saya cuek sama Bapak Ibu. Pada saat saya lagi ada masalah, saya ya salah katanya, tapi kasih Tuhan kita luar biasa. Firman Tuhan itu menegaskan Tuhan itu tetap mengasihi kita meski kita jauh. Tuhan itu tetap setia meski kita setia. Ya ini manusia ya. Tuhan tetap menerima kita meski kita menjauh. Kasih setia Tuhan tidak berubah karena kasihnya didasarkan bukan karena siapa kita, tapi siapa dia. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan ini. Nah kemarin malam saya doa, Tuhan saya minta firman satu ayat untuk Pak Ayu. Apa ya Tuhan kira-kira ya? Saya doa nggak ada pendapat. Pas saya lagi dengan pujian gitu loh. Nah, saya dengan pujian pada orang setia. Wah, nah pas saya lagi dengan pujian ini, kayaknya enak, kayak dapat gitu loh saya. Nah, saya dapat satu ayat untuk Ko Ayu. Tapi saya belum pernah dengar suara Ko Ayu. Kalau di gereja saya belum pernah dengar suara Ko Ayu. Tepuk tangan juga di gereja kayaknya jarang ya. Ya kan? Apalagi kayak tadi joget-joget, kalau saya disuruh joget tadi, disuruh yang jadi bantu saya joget, saya kok bisa joget Ko Ayu? Iya. Nah, saya minta Ko Ayu, Dewi tolong bacain satu ayat aja Ko Ayu. Ini benar Ko Ayu, saya dapat banget ayat ini. Saya doa, saya dapat kemudian, saya dapat satu ayat. Yesaya 41 ayat ke-10. Yesaya 41 ayat ke-10. Kalau dibaca, saya lihat kok. Sebenarnya Ko Ayu ini ganteng kan? Cuma selalu di belakang aja, bukan saya. Jadi datangnya nggak kelihatan Ko Ayu. Maju sekali-sekali. Ya, jadi besok Ko Ayu minggu depan sudah harus berani tampil full. Ya minimal puji-pujian dulu. Iya. Dan doa-doa
Oke, ayo. Ini firman Tuhan ya. Yesaya 41 ayat 10. Ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menunjukkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ini Koyong firman Tuhan ini Koyong pulang malam baru baca lagi renungkan doa. Jadi firman Tuhan Yesaya 41 ayat ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Zaman sekarang yang masih ada. Kalau kita ada sekarang, saya tak jujur tak banget di rumah sekarang. Ya saya nggak mau cerita ke anak-anak semua, tapi saya bercerita ada 13 kali. Mungkin bapak ibu check up jantung, check up gula, check up dan akhirnya sekarang tiap 3 bulan saya harus cek darah ke 3 pakai saya. Hasilnya nggak baik, sebaik-baik apa. Habis firman Tuhan bilang jangan takut. Karena apa saya tahu, kalau saya aman-aman aja hasilnya baik, saya yang bisa aman. Mungkin saya akan makan sembarangan, kalau hidup jangan teratur. Ya, tapi jangan takut katanya. Nah, ini yang dahsyat gitu. Karena apa? Aku menyertai engkau. Kalau ada di depan Tuhan, apa sih masalah kita? Bawa ke dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa bilang, Pak Andi mah enak, ngomongnya enak. Jangan Pak Andi bisa lihat, jangan terlalu semakin bisa kita besar, bisa kita lihat kita jalan, ketakutan kita semakin besar. Walaupun saya ditopang sama anak-anak saya yang pintar, segala hal, ada masalah, ada selalu ada ketakutan, tapi firman Tuhan bilang jangan takut. Ini luar biasa banget karena ada Allah yang menyertai saya. Tanpa ada penyertaan Allah, saya rasa saya nggak tahu, saya nggak akan bisa berdiri di sini. Masalah bawa firman pun saya nggak akan ada. Saya bilang saya nggak takut ya Tuhan. Puji Tuhan. Dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Makanya yang saya bilang tadi kita connect aja, terhubung aja. Kita lakukan bagian kita. Yang Tuhan kita yang percaya kita. Pasti rencana Tuhan. Pasti rencana Tuhan itu indah. Tuhan bukan mengatur kebelakang, dia mengatur masa depan kita yang berpengaruh. Itu udah pasti dari Tuhan. Aku akan menemukan, bahkan akan menolong engkau. Dahsyat ya. Ya kedengaran apa masalah kita? Bawalah sama Tuhan. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa firman Tuhan ini ya. Kita lihat. Dia pernah menjagai, menyertai. Dia akan topang anak-anak untuk membawa kita sampai finish, sampai kita menang. Itu jadi Tuhan. Jadi, ayo kita serahkan hidup kita. Kita tetap setia karena Tuhan mengasihi kita. Janji-janji Tuhan luar biasa untuk kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya di mana pun Wahyu hari ini ada itu bukan karena kata Wahyu. Ya Wahyu.
Amin ya Bu Ayung ya. Jika Bu Ayung hari ini usianya pas 20 tahun tambah 30 jadi bocah. Iya dengan kamu 20 aja ya jadi bocah. Nah. Oh iya, jangan bocah sekarang. Jadi kalau hari ini Bu Ayung umur 20 itu bukan karena kekuatan Bu Ayung, tapi karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Ulang tahun ini adalah mengingat bahwa belum selesai hidup kita. Jika Tuhan menambah umur, berarti Tuhan masih punya rencana besar untuk kehidupan Bu Ayung. Ya, ada rencana Tuhan. Nah sekarang gimana respon kita terhadap kasih setia Tuhan? Percaya Bapak Ibu, kalau kita ada sampai hari ini, anak Tuhan punya rencana. Rencana apa? Rencana yang besar untuk hidup kita. Sekarang gimana kita meresponsnya? Saya mencatat ada 3 yang respons kita. Ada 3 hal. Semoga nih sobat teman-teman semua gak ada yang lapar kan? Belum lapar kan? Lanjut. Soalnya saya lihat Budwi udah gini-gini aja nih. Lanjut ya Budwi. Lanjut. Bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan? Ada 3. Yang pertama harus apa? Bersyukur. Bersyukur untuk apa? Kita menyadari bahwa semua ini yang kita punya adalah anugerah. Kalau kita bisa ada hari ini, kita dapat hari ini, bukan karena kehebatan kita. Apa karena kita banyak gelar, dapat profesor segala macam, bukan karena hebat kita. Itu karena anugerah dari Tuhan. Jadi tetaplah bersyukur. Saya percaya Bapak Ibu semua di sini pasti setiap hari bersyukur. Rindu untuk bertemu, rindu untuk bertatap muka. Dengan begitu kita merendahkan hati kita menjadi Tuhan, Kau begitu baik. Kau begitu menyayangi kami. Waduh, enak lagi. Saya pun kalau tidur tiap pagi saya gandengan sama istri saya. Saya selalu selalu doa Tuhan. Apapun itu. Setelah saya doa itu, enak banget. Untuk saya berikus itu enak banget. Walaupun kan ya sederhana tapi enak. Dan saya pada saat saya pulang ke kantor seperti dimulai dari anak keluar berkasihan nggak ada yang berani. Saya alami dulu walaupun sudah waktu lebaran tidak benar tapi belakangan saya begitu. Saya ngalami sesuatu yang luar biasa. Saya kalau ngomong ini ada istri, ada anak-anak. Kalau saya bohong saya malu. Tapi anak-anak melihat ada perubahan yang luar biasa dari diri saya. Satu hal yang saya kasih Bapak Ibu, biasakan tiap pagi saya ngomong sama keluarga. Indah Bapak. Kita kayak ada dilindungi kayak terprotect gitu. Dan apa ya, enjoy banget gitu. Kalau dulu saya di kantor ruang tegang banyak, yang saya lihat itu angka-angka semua, tapi sekarang enggak. Saya bisa puji-pujian Bapak Ibu. Walaupun saya sibuk, bisa puji-pujian. Kalau dulu, kalau udah, tuh tanya Billy. Tadi tanya mantu saya 2. Kalau saya udah di atas jam 12 ini leher saya kenceng nih. Apalagi kalau dengar langganan lihat live bayar, ada masalah ini, masalah itu.
Tapi sekarang enggak. Ada masalah apa ya? Masalah apa saya ini dulu. Itu karena apa ya? Saya merasakan ada kasih Tuhan yang luar biasa. Dan tadi yang pertama bersyukur. Yang poin yang kedua, tetap setia kepada Tuhan. Kita mungkin kita tapi mari kita datang dan terus berpegang pada Tuhan. Sudah nggak bisa Bapak Ibu. Kita melangkah dengan kekuatan kita hebat. Di zaman ini, saya minta anak banyak proses. Mari kita untuk 2025 berat Pak, saya bilang. Benar, ekonomi makin berat, semua makin berat, saya bilang. Tapi kalau kita katakan Tuhan semuanya jadi baik. Gak ada yang berat. Boleh semua dunia sepi, tapi kita diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu anak orang sampai bela. Berjumpa kita, berjumpa kita pasti. Kita melayani Tuhan. Lalu kita menjadi contoh. Hidup kita harus jadi berkat orang lain. Itu pesan saya. Kita gak bisa hidup ya begini-gini aja. Apalagi kalau kita merasa zona nyaman. Aduh, jangan Bapak Ibu. Lakukan sesuatu. Bersama Tuhan kita hebat. Bersama Tuhan kita bisa. Amin. Ya. Sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga, memakai umur yang Tuhan percayakan untuk memuliakan Tuhan. Mempergunakan setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk menunjukkan bahwa hidup kita adalah miliknya Tuhan. Untuk apa? Jadi sisa hidup kita ini ya kita nggak tahu kita apa nih habisnya kontrak kita itu. Ya jadi ya Bapak Ibu ya sisa hidup kita ini kesempatan memuliakan Tuhan. Oh, masih ada waktu. Masih diberi kesempatan. Saya waktu dari Firman, saya dapat kalau kali ini siapa Amerika sedih amat ya ini kembar kedua Tuhan pakai secara luar biasa. Oh Tuhan ambil gitu loh. Dia jadi berkat untuk banyak orang. Kenapa Tuhan ambil? Saya sedih banget nih kalau saya nyanyi lagu ini saya ingat orang. Ingat orang itu saya nyanyi suaranya suara emas, bagus banget gitu. Kenapa Tuhan ambil? Ya makanya Bapak Ibu pesan saya kita masih ada kesempatan untuk melayani. Dan bilang berkat untuk banyak orang. Lakukan yang terbaik. Lakukan sebesar kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi endingnya Bapak Ibu hari ini penutup dari saya. Tetap setialah sama Tuhan. Kita sadari kasih Tuhan begitu sempurna untuk kita. Dia begitu menyayangi kita. Tuhan bilang, kalau yang ragu pun pasti sesuatu akan terpulang luar biasa dari Tuhan. Tetap setia, maka Tuhan lakukan bagian kita. Saya rasa ini aja cukup dalam firman Tuhan dari saya. Semoga jadi berkat untuk Bapak Ibu semua. Amin. Tapi saya mau ini satu lagi. Nah, saya bilang siapa yang dia bisa bahasa dia? Yuk, Pak, bisa Pak.
penolong setia. Ya. Wah. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu bersamamu. Tahu yang terbaik bagiku, kalau bisa ku pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yang terbaik bagiku, kalau bisa Ku pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan dimanapun dia berada Bapa. Terima kasih Tuhan biarlah Kau ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan, selalu setia kepada Engkau dan selalu memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sisa hidup kami Tuhan, dengan umur yang Kau percayakan Tuhan. Kami tahu Kau akan membawa kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Pak Adi Mulia dalam tangan-Mu beserta istri, anak-anak, mantu, cucu semuanya Tuhan. Kami percaya Kau membawa keluarga ini lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu dan lebih intim lagi kepada Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang telah diberkati dengan firman Tuhan kita sama-sama katakan. Amin. Itu yang Tuhan Yesus kita.